Apa kabar adik-adik sekolah minggu semua? Tentu kalian sehat dan luar biasa. Pada hari ini kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita bernyanyi, selamat datang di sekolah minggu. Yuk mana? Senyumnya mana? Selamat datang di sekolah minggu, bernyanyi dan bersuka, berkumpul mendengar Alkitab, mengikut Kristus yang setia. Ayolah teman, bertumbuh dalam Tuhan. Kita mengenal Allah kita. Mana tepuk tangannya? Selamat datang di sekolah minggu, bernyanyi yang bersuka, bertumbuh mendengar Alkitab, mengikut Kristus yang setia. Ayolah teman, bertumbuh dalam Tuhan. Kita mengenal Allah. Ayolah teman, bertumbuh dalam Tuhan. Kita mengenal Allah kita. Sebelum memulai ibadah kita mau berdoa buat Tuhan. Semua adik-adik sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih buat malam hari yang indah. Tuhan sudah jagai dan pelihara kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan nama Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah setiap hati anak-anak Tuhan Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami siap memuji, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk semuanya, masih sehat? Masih luar biasa? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita bernyanyi, hello hello. Yuk mana tepuk tangannya? Senyum ya. Hello 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 oh la la. Apa kabarmu? Cik cik
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita. Bapakku datang padamu. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa saat ini karena ada wabah pandemi COVID-19. Jadi kita ibadahnya melalui streaming. Tapi adik-adik di rumah tetap harus sukacita mengikuti ibadah saat ini. Untuk itu, pada saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama kakak kita berdoa dulu. Ikuti kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan boleh pelihara kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh melakukan ibadah kami. Terlebih secara khusus Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang kasih-Mu yang luar biasa dalam Alkitab. Untuk itu berkati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang suka bernyanyi? Ada yang suka?
Iya, kakak juga suka bernyanyi. Nah, tapi tahukah adik-adik mengapa kita orang Kristen bernyanyi saat ibadah? Kita tidak seperti agama tetangga kita, misalnya teman kita yang beragama Muslim, mereka melakukan sholat 5 waktu. Teman kita yang agama Buddha, mereka menghidupkan dupa ke vihara. Ada juga teman kita yang beragama Hindu, mereka pergi ke pura dan membawa sesajen dan lain sebagainya. Itulah perbedaan-perbedaan tiap agama yang ada di sekitar kita, tapi kita ingat harus saling menghargai. Nah, kita orang Kristen kenapa bernyanyi? Nah, tapi sebelum sampai ke situ kita terlebih dahulu baca dulu nats firman Tuhan dalam Mazmur 47 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Buka Alkitabnya, Mazmur pasal yang ke-47 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kakak bacakan. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Nah adik-adik, sebelum manusia memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, terlebih dahulu ada hewan-hewan yang memuji Tuhan, yaitu burung-burung di udara. Nah, pada hari kelima Tuhan ciptakan burung-burung, kemudian pada saat itu juga burung-burung itu memuji Tuhan. Nah, tahukah adik-adik bagaimana burung-burung bernyanyi? Nah, kakak ada videonya nih. Kita coba lihat video burung-burung bernyanyi untuk Tuhan. Nah, ada juga adik-adik burung dia bernyanyi sambil bernari. Wah, ini bagaimana lagi nih? Coba kita lihat bagaimana burung bernyanyi sambil bernari. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Wah, seru ya adik-adik? Nah, tetapi kakak ada cerita burung yang tidak mau bernyanyi. Loh, kenapa gitu burung yang nggak mau bernyanyi? Yaitu burung gagak, dia tidak mau bernyanyi. Bagaimana ceritanya? Seperti ini ceritanya.
Jadi dulu ketika Tuhan menciptakan burung, segala jenis burung, burung-burung ini pun memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Tapi datanglah seekor burung gagak. Dia datang kepada teman-temannya di sebuah pohon yang sedang bernyanyi untuk Tuhan. Banyak sekali burung bernyanyi. Masuklah burung gagak. Adik-adik tahu bagaimana suara burung gagak? Suaranya sangat aneh sekali kalau kakak dengar. Seperti ini suaranya. Gak, 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 gak. Wah, teman-temannya mengejek dia karena suaranya jelek. Mereka semua mentertawakan dia. Lalu si burung gagak pun pergi ke dahan pohon berikutnya. Di situ dia berjumpa dengan seekor burung kepondang. Nah, ketika dia berjumpa dengan seekor burung kepondang itu pun bernyanyi untuk Tuhan. Tetapi ketika burung gagak bernyanyi, kak, 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 wah, dia ditertawai lagi. Dia pun sedih dan dia pergi menjumpai Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan suaraku seperti ini? Suaraku sangat jelek. Semua burung-burung menertawakan saya. Lalu apakah kata Tuhan, adik-adik? Tuhan berkata, hei, engkau burung gagak, mengapa engkau tidak bersyukur engkau kuciptakan suaramu seperti itu? Tidakkah engkau tahu bermacam-macam suara burung yang kuciptakan agar bermacam-macamlah, berwarnalah suara yang memuji Tuhan. Nah, dengan kesal hati si burung gagak pun berkata, maafkan saya Tuhan, tapi saya malu memiliki suara seperti ini. Lalu kata Tuhan lagi kepada burung gagak, aku tidak menilai suaramu ketika engkau bernyanyi, tetapi yang kunilai adalah ketulusan hatimu saat bernyanyi. Dari situlah burung gagak mulai memahami dan menyadari ketika dia bernyanyi, dia tidak lagi menilai suaranya jelek atau bagus, tetapi dia bernyanyi hanya dari hatinya. Nah, adik-adik, ternyata ini yang perlu kita pelajari. Dalam memuji Tuhan, kita tidak perlu melihat bagaimana situasi kehidupan kita. Jelek buruk keadaan kita, suka dan duka, kita tetap memuji Tuhan. Nah, jadi adik-adik ketika juara kelas maupun tidak juara kelas, tetap memuji Tuhan. Saat suka maupun duka, kita tetap memuji Tuhan. Karena kita ketika memuji Tuhan, bukan siapa diri kita yang dilihat Tuhan, tapi dalam hati kita yang dilihat Tuhan ketika kita bernyanyi. Nah, adik-adik, ternyata dalam bernyanyi ini juga banyak orang yang main-main. Ini yang sebenarnya Tuhan sedihkan, adik-adik. Orang bernyanyi, ada orang yang bernyanyi sambil bermain HP, dia buka Facebook. Ada orang bernyanyi sambil ceritakan apanya lah, ekonominya, menceritakan keluarganya. Ada bahkan lagi anak sekolah minggu, dia bernyanyi sambil mengganggu temannya. Ayo, siapa yang sering bernyanyi di gereja ketika ibadah hari Minggu, dia mengganggu temannya? Ya kan? Ada penyanyi gitu. Tuhan Yesus baik, sikunya temannya. Sungguh amat baik, sikunya lagi temannya. Sambil mengganggu temannya dia, sambil memuji Tuhan. Inilah sebenarnya yang Tuhan sedihkan. Ketika kita bernyanyi itu jangan mengganggu teman. Maka kita tetap konsentrasi khusus untuk bernyanyi, untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam nats ini yang menjadi alasan kita mengapa kita bernyanyi. Kita bernyanyi tidak karena tuntutan. Kau harus bernyanyi, kata Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah bagian dari rasa sukacita kita kepada Tuhan. Makanya kita bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik tentu pernah mengalami rasa senang. Misalnya dapat hadiah, dapat juara kelas. Saking kita bahagianya, kita bernyanyi terbawa suasana. Bahkan sampai ke kamar mandi pun kita ikut bernyanyi. Makanya ada sebutan artis kamar mandi. Ya kan? Siapa artis kamar mandi? Kalian? Iya kan? Sering kita bernyanyi kamar mandi. Kenapa? Karena kita lagi senang. Coba marah. Tuhan Yesus baik. Enggak bisa nyanyi seperti itu. Ambil marah. Tapi karena sukacita. Itulah kenapa kita bernyanyi. Kita bernyanyi karena kita sukacita kepada
Tuhan. Makanya ibadah itu adalah perayaan. Orang merayakan, sama seperti orang merayakan ulang tahun, dia juga bernyanyi. Merayakan pesta perkawinan, mereka juga bernyanyi. Itulah bagian dari perayaan. Apa yang dirayakan? Yaitu merayakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Apa ya? Yaitu dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Itu yang kita rayakan. Jadi kita rayakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, inilah yang mau dilihat Daud, bahwa kita harus bermazmur bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia yang mempunyai segala bumi ini. Dia yang memberikannya kepada kita. Dan dia juga adalah raja kita. Makanya Daud berkata, bermazmurlah bagi Tuhan. Bayangkan, seorang Daud, dia adalah seorang raja, dia berkata demikian. Kalau orang raja itu adik-adik, dia memiliki kerajaan, memiliki harta, memiliki kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi dia tetap berkata, bermazmurlah bagi Tuhan. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Mari kita bermazmur untuk Tuhan. Terutama, dalam Alkitab selalu dipesankan, ketika kita memuji Tuhan dari perkataan, baiklah kita juga memuji Tuhan dalam perbuatan kita sehari-hari. Masa bibir kita, mulut kita diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, tapi kita gunakan juga untuk menyakiti orang. Itu berarti sama dengan pujian itu tidak diterima Tuhan. Tapi pujian yang diterima Tuhan bagaimana? Ketika mulut kita memuji Tuhan, mulut juga kita pakai untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain, untuk berkata yang baik, tidak menyakiti orang, tidak mengejek orang, tidak memfitnah orang. Itulah berarti secara utuh, keseluruhan kita benar-benar memuji Tuhan. Jadi adik-adik, selalulah bernyanyi untuk Tuhan. Jangan lihat suaramu jelek atau bagus, tapi lihatlah hatimu, apakah saya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dari hatimu, sebab dialah Raja, segala raja di atas bumi ini. Kita berdoa, ikuti abang di rumah. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk bernyanyi, bermazmur dari hati kami kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Raja, empunya segala bumi ini. Engkaulah Raja yang telah memberikan nyawa-Mu untuk keselamatan kami. Untuk itu berkati kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bisa bernyanyi memuliakan Tuhan. Pakai kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang membawa pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan di bumi ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.